Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang di rumah maupun yang lagi di sekolah? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar pada buku tema 4E subtema 3. Silakan sebelumnya dibuka pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita Bunda jelaskan, mari kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sudah ada ayo berpendapat, di mana sudah ada 2 gambar. Kamu melihat seorang anak menangis di depan pertokoan. Ia terlepas dari pengawasan ibunya karena asyik melihat mainan. Ia juga tidak tahu di mana alamat rumahnya. Terus, nah, kira-kira sikap kepahlawanan apa yang bisa kita lakukan jika melihat peristiwa yang pertama? Nah, kita coba lihat peristiwa yang kedua. Seorang teman di kelasmu menangis. Ia tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, kira-kira apa ya jika yang untuk masalah kedua? Jadi kita bahas dulu. Yang pertama, gimana jika kita melihat anak yang tersesat, yaitu salah satu sifat kepahlawanan atau yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mencari tempat informasi agar anak tersebut bisa menemukan ibunya. Yang kedua, gimana jika kita melihat teman sekelas kita menangis karena tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi, sifat kepahlawanannya atau yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara membantunya belajar. Nah, itu adalah sifat kepahlawanan yang bisa kita lakukan. Nah, jadi hari ini adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, membuat peta pikiran tentang peninggalan tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, menggali informasi berdasarkan bacaan. Yang ketiga, kita akan mencoba untuk membedakan cermin cekung dan cermin cebung. Oke, yang pertama di sini sudah ada peninggalan, di mana salah satu sifat kepahlawanan yang ada di masa kini adalah salah satunya guru, di mana guru akan mengajarkan anak muridnya agar bisa mencapai masa depan yang cerah. Nah, jadi kita juga sebagai anak-anak di rumah, sebagai seorang pelajar juga bisa meneladani atau mengikuti sikap kepahlawanan baik dari para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha maupun Islam. Nah, kita akan mencari tahu kira-kira apa saja informasi yang akan kita temukan. Nah, di sini sudah ada pahlawan Jenderal Sudirman. Pasti semua Ananda sudah tahu. Jadi, di sini Jenderal Sudirman tercatat sebagai Panglima dan Jenderal Republik Indonesia pertama dan termuda di Indonesia. Yang kedua, beliau dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga. Yang ketiga, Jenderal Sudirman dikenal sebagai pemimpin yang tangguh atau yang kuat dan pantang menyerah. Selanjutnya, beliau berjuang keluar masuk hutan dalam rangka perang gerilya melawan Belanda. Nah, di sini dalam perjuangannya Jenderal Sudirman pun juga mengalami sakit. Dan beliau pun
memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan saat dilantik menjadi Panglima Besar. Jadi pada saat beliau dilantik, beliau pun mengucapkan sumpah jabatan yang harus diikuti. Nah, jadi saking terkenal Jenderal Sudirman, bahkan sudah banyak sekali di tempat dijadikan nama jalan. Nah, di sini adalah dalam satu sumpahnya Jenderal Sudirman menyatakan bersedia mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Maksudnya, beliau akan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan mempertahankan nyawanya. Nah, ini adalah tandu yang digunakan Jenderal Sudirman ketika melakukan perang gerilya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang kepahlawanan, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan cermin, cekung, dan cembung. Nah, pasti kita pernah melihat kaca spion ya. Di sini kaca spion ini fungsinya buat apa? Yaitu untuk melihat ke arah kanan, kiri maupun belakang. Jadi, kaca spion ini menggunakan cermin cembung. Ya. Jadi salah satu contoh cermin cembung adalah kaca spion. Sekarang adalah cermin datar. Nah, jika di sini sudah ada gambar bahwa cermin datar membentuk bayangan bersifat maya. Maya itu artinya adalah seperti nyata ya, atau bayangan. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda cermin. Ukuran yang kedua, ukuran bayangan sama besar dengan benda, tetapi posisinya berkebalikan. Contohnya adalah pada saat kita bercermin, itu adalah cermin datar. Jadi, bentuk maupun ukurannya akan sama dengan yang ada pada cermin. Jadi, salah satu cermin datar adalah cermin yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, sifatnya bersifat maya dan ukurannya akan sama, tetapi posisinya akan terbalik. Yang kedua adalah cermin cekung. Nah, di sini sudah ada contoh cermin cekung, di mana bentuknya akan cekung ya. Nah, jadi pantulannya akan berbentuk cekung. Ini adalah bayangannya. Jadi sifat bayangan yang ada pada cermin cekung tergantung letak atau jarak benda terhadap cermin. Terus selanjutnya adalah cermin cembung. Nah, maksudnya cembung adalah berbentuk cembung. Sedangkan ini adalah bayangannya dan ini adalah wajah aslinya. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cembung. Jadi cermin cembung ini menyebarkan sinar, dan cermin cembung selalu membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Maksudnya adalah yang ada pada kaca spion. Maka benda yang akan terlihat di kaca spion akan terlihat lebih kecil dari aslinya. Nah, inilah yang disebut bahwa cermin cembung bersifat maya, tegak, dan bentuknya akan diperkecil. Jadi beda ya dengan cermin datar. Kalau cermin datar itu bentuknya seperti asli, cermin cekung tergantung letak atau jarak benda terhadap cermin, dan cermin cembung bendanya akan berbentuk lebih
kecil. Nah, bisa dilihat pada buku. Di situ sudah ada contoh pantulan cahaya pada sendok. Di mana di situ adalah cermin cembung. Coba Ananda lihat menggunakan sendok. Gimana ya kalau kita berkaca pada sendok? Bisa dicoba ya. Dan dijawab hasil diskusi dan pertanyaan yang ada pada buku. Oke, jadi untuk lebih memahami silakan Ananda mengerjakan. Ayo berlatihnya. Nanti akan dibahas pada saat Zoom atau pada saat PTM sama bundanya. Sekarang kita lanjut pada pembelajaran 2. Boleh dibuka pada pembelajaran 2-nya di subtema 3. Nah, Ananda di sini sudah ada penjelasan ayo berpendapat. Silakan keluarkan pendapatnya masing-masing ya. Sikap kepahlawanan tidak hanya dimiliki para pahlawan bangsa. Jadi sikap kepahlawanan juga bukan hanya milik orang dewasa. Sikap kepahlawanan sesungguhnya ada pada setiap orang. Nah, bahkan sikap kepahlawanan pun ada pada diri kita. Jadi, tumbuhkanlah sikap kepahlawanan berbuat baik terhadap sesama. Nah, kira-kira hal-hal positif apa yang bisa kita lakukan? Yaitu salah satu contohnya adalah pada saat di sekolah. Kita tidak pernah lupa untuk mengucapkan salam dan tersenyum kepada guru dan teman-teman. Bahkan jika ada teman yang kesulitan, kita juga harus bisa membantunya. Terus pada saat di rumah apa sifat kepahlawanan yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan membantu ibu, misalnya punya adik. Nah, kita sebagai kakak bisa menjaga adik dengan baik. Nah, itu adalah contoh sifat kepahlawanan baik di rumah maupun di sekolah. Jadi hari ini kita akan belajar menyebutkan contoh sifat kepahlawanan. Terus menyanyikan lagu Hari Merdeka. Nah, di sini ada sudah satu contoh pahlawan, yaitu Bung Tomo. Jadi, pada masa pendudukan Jepang, Bung Tomo bekerja di kantor berita. Beliau menjadi pemimpin redaksi kantor berita Antara di Surabaya. Pada pertempuran di Surabaya itulah Bung Tomo tampil sebagai orator atau pemimpin yang berhasil mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh sifat kepahlawanan. Mari kita diskusikan sama-sama ya. Sudah ada gambar 1, 2, dan 3. Silakan coba Ananda tulis atau beri tanda kira-kira untuk nomor 1 sesuai dengan sila keberapa. Untuk nomor 2 dan nomor 3. Coba mari kita bahas sama-sama. Di sini nomor 1 itu adalah menjenguk teman yang sakit. Nah, kira-kira sesuai dengan apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira ya? Nah, jadi untuk pada gambar nomor 1 ini
untuk nomor 1 dan 2 ini adalah sesuai dengan sila kedua, di mana bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena di sini kita yang pertama itu bahwa peduli kepada teman, yang kedua juga peduli terhadap korban banjir. Nah, untuk ketiga ini adalah sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia, di mana kita berteman atau bermain tanpa membeda-bedakan suku. Sudah tahu ya? Nah, di sini sudah ada lagu menyanyikan lagu Hari Merdeka. Biasanya pada saat tanggal 17 Agustus kita sering ya menyanyikan lagu ini. Nah, coba Ananda nyanyikan lagu Hari Merdeka dengan semangat. Oke, selanjutnya jika Ananda sudah memperhatikan apa yang Bunda jelaskan, boleh dikerjakan, ayo berlatih. Nah, gimana? Apakah sudah paham yang sudah Bunda jelaskan? Kalau memang ada yang masih kurang pahami, silahkan boleh Ananda tanyakan pada bundanya masing-masing ya di kelas. Kalau gitu kita tutup pelajaran hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.